Bapak udah follow belum, Pak? Iya, bisa nambah cuan gitu ya, Pak. Hai Sobat Kompeten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Syifa. Gimana nih kabar Sobat Kompeten? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya tentunya. Kali ini ada yang baru di P2 KPTK 2 atau Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan. Podcast series ini hadir untuk memberikan informasi seputar dunia kompetensi. Jadi buat sobat kompeten, persiapkan diri karena akan banyak sekali hal menarik untuk Anda. Nah oke, sobat kompeten, podcast perdana kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu ada Kasatlat Pendidik P2 KPTK 2 Jakarta Timur, Bapak Bambang Sugianto. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Kak Siva. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya Pak. Gimana aman-aman aja nih Pak dilanda pandemi seperti ini? Alhamdulillah aman Pak, di kantor saat ini aman. Boleh dong Pak, perkenalkan diri dulu nih ke audiens kita, ke sobat kompeten kita. Bapak nih di sini sebagai apa dan bekerjanya menjadi apa gitu loh Pak? Baik, terima kasih Mbak Siva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat kompeten, selamat berjumpa dalam acara Podcast P2 KPTK 2. Podcast P2 Iya. KPTK 2 Jakarta Timur. Perkenalkan, nama saya Bambang Sugianto. Tugas sehari-hari sebagai Kepala Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Pendidik di P2 KPTK 2 Jakarta Timur. Iya, itu pekerjaan seperti itu pekerjaan yang seperti apa sih Pak sebenarnya? Menjadi kasatlat gitu ibaratnya. Baik. Sebagai kasatlat ini adalah merencanakan pelatihan-pelatihan, melaksanakan pelatihan, melakukan evaluasi, dan lain-lain. Itu pelatihannya nih ditujukan kepada siapa? Apakah ini kan kejuruan ya Pak maksudnya? Ditujukannya kepada siapa gitu loh? Untuk kegiatan-kegiatan di P2 KPTK 2 Jakarta Timur ini ada 3 kasatlat Mbak ya. Oh iya. Perlu saya informasikan ada 3 kegiatan yang ditangani oleh para kasatlat. Yang pertama adalah kegiatan pengembangan kompetensi pendidik. Diketuai atau penanggung jawabnya adalah kasatlat pendidik. Yang kedua, pengembangan kompetensi tenaga kependidikan yang dikomandoi oleh Kasatlat Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidikan. Dan yang ketiga, pengembangan kejuruan. Nah, iya. Yaitu ditangani oleh Kasatlat Pengembangan Kompetensi Kejuruan. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak udah berapa lama kerja di sini Pak, di instansi ini? Iya, di P2 KPTK 2 Jakarta Timur ini baru dimulai 1 Oktober 2020. Oh, baru tahun kemarin berarti. Iya. Sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya saya menjadi Kasatlat Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan di P2 KPTK 2 Jakarta Utara dan Kepulauan Jakarta Seribu. Utara. Iya. Saya dengar-dengar nih Pak, katanya Bapak ini dulu sebelum menjadi kasatlat pernah juga jadi kepala sekolah, benar atau enggak Pak? Betul. Betul. Gimana nih Pak cara ngembangin dirinya dari seorang kepala sekolah gitu, pemimpin sekolahan bisa menjadi kasatlat di instansi P2 KPTK 2 ini? Ya, selesai saya menjadi kepala sekolah, kemudian saya ditawari oleh Dinas Pendidikan untuk menjadi kasatlat di P2 KPTK 2. Hanya dengan pertimbangan berbagai macam hal, minta pendapat dari kawan-kawan senior, akhirnya saya masuk ke P2 KPTK 2. Jadi sekarang Bapak yang pelatihan. ini ya Pak, Bapak yang latih kepala sekolah juga gitu ya? Sebenarnya saya tidak melatih, saya hanya membuat program-program, kemudian melaksanakan pelatihan-pelatihan termasuk pelatihan kepala sekolah, pelatihan pengawas, pelatihan kepala tata usaha, ketika menangani pelatihan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan.
Saya sering dengar tentang kompetensi dan pernah juga nih ikut beberapa kali mengenai sertifikat gitu, sertifikasi. Iya. Tapi untuk P2 KPTK 2 ini masih samar Pak terdengar. Masih belum familiar lah di telinga masyarakat. Kadang saya lebih dengarnya kayak P4TK, itu pariwisata dan kebudayaan gitu. Sebenarnya apa sih yang membuat instansi ini tuh belum terdengar di masyarakat? Apakah instansi ini masih baru atau gimana Pak? Iya, sebenarnya instansi P2 KPTK 2 itu dibentuk berdasarkan peraturan gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 369 tahun 2016. Berarti sudah sekitar 5 tahun yang lalu. Memang P2 KPTK 2 ini khusus ya, ada di DKI Jakarta. Oh, hanya DKI berarti. Iya, untuk kalangan guru dan tenaga kependidikan yang berada di DKI Jakarta, nama P2 KPTK 2 itu sudah tidak asing lagi. Oh iya. Begitu. Mungkin karena saya juga bukan guru dan bukan tinggal di Jakarta, jadi sangat asing ya. Nah, makanya jadi guru lah Mbak. Aduh, kayaknya saya kurang cocok Pak kalau jadi guru. Nanti heboh anak kelasnya, kebanyakan ketawa. Iya. Nah, Bapak kan sekarang ngejabat nih sebagai Kasatla. Boleh nggak Pak kasih bocoran apa saja program pengembangan kompetensi untuk para pendidik? Untuk kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan tugas saya sebagai Kasatla pengembangan kompetensi pendidik untuk tahun 2021 ini cukup banyak Mbak. Ada sekitar 35 kegiatan. Wih, banyak sekali 35 kegiatan. Nah, kegiatan ini dikelompokkan untuk guru-guru SD, jenjang SD, kemudian jenjang SMP, jenjang SMA dan SMK. Adapun kegiatannya untuk tahun 2021 ini ada di antaranya adalah pelatihan model pembelajaran Higher Order Thinking Skills atau HOTS daring bagi guru SD, guru SMP, SMA dan SMK. Nah, kemudian pelatihan peningkatan kompetensi pendidik sekolah penyelenggara inklusi dalam penanganan ABK bagi guru SMP. Ada juga pelatihan peningkatan untuk guru SMA. Kemudian ada pelatihan peningkatan kompetensi model-model pembelajaran untuk guru SMA, SMK, SD dan SMP. Ada juga. Kemudian ada juga pelatihan peningkatan kompetensi pendidik SD kelas bawah dan kelas atas. Ada juga peningkatan kompetensi pendidik SMP untuk bidang BK atau bimbingan konseling. Ada juga pelatihan kompetensi pendidik pembelajaran berbasis multimedia untuk guru SD, SMP, SMA, dan SMK. Ada pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dalam mengimplementasikan psikoedukatif bagi guru SMP, SMA. Kemudian ada pelatihan kompetensi pendidik SMP, kegiatan pelatihan calon pelatih atau PCP, pendidikan keluarga. Ini untuk SMA juga ada. Dan ada pendidikan penguatan karakter untuk guru-guru di SMA. Ada juga pelatihan dan penulisan penelitian tindakan kelas bagi guru SD, SMP, dan ada juga pelatihan untuk guru-guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Dan juga ada pelatihan penerapan asesmen kompetensi minimum peserta didik untuk guru SD, SMP, dan SMA. Ini rencana kegiatan untuk tahun 2021. 2021. Kalau kita ingat kilas balik Pak, 2021 ini kan masih dilanda pandemi ya tuh Pak. Sedangkan itu program masih banyak banget. Iya. Itu gimana Pak cara solusinya lah agar para pendidik pun juga bisa ikut melakukan pelatihan tersebut, tapi sekarang situasinya kita harus social distancing gitu, gimana Pak? Alhamdulillah meskipun pada kondisi pandemi ini kegiatan harus tetap berjalan.
Meskipun ada kegiatan-kegiatan yang terpaksa harus dikurangi. Iya, Ini. benar Pak. Nah, selama masa pandemi ini, kegiatan pelatihan untuk tenaga pendidik dilaksanakan melalui atau secara daring atau virtual. Berarti kayak ini ya Pak, misalkan via Zoom Meet, Iya. gitu kayak gitu Pak. Betul, betul. Agak kurang efektif nggak sih Pak sebenarnya kalau untuk via online gini? Menurut saya dibilang efektif, ya memang meskipun ada kurangnya. Ya, Meskipun ada kurangnya seperti itu. Nah, di antara kurangnya itu adalah kalau guru yang diundang itu kurang mampu dalam bidang IT. Oh iya. Nah, ini akan terhambat juga ini. Karena sekarang kan banyak guru yang kurang mengerti gitu, otomatis mereka harus susah payah belajar kembali teknologi baru gitu ya Bang. Itu sebenarnya juga saya ngelihatnya sedih juga Pak, maksudnya guru-guru yang sebelumnya tidak terbiasa dengan teknologi baru sekarang jadi kayak jatuhnya kayak buta teknologi, harus dipaksakan. Harus dalam musim sekarang ini harus. Iya. Ini saya tadi ngeliat nih program Pak Bambang nih banyak banget, detail banget. Untuk pendidik memang paling banyak, Mbak. Oh, paling banyak pendidik karena memang sekolah terutama di Jakarta Timur itu paling banyak seperti itu. Nah, bagi pendidik nih Pak, ketika mengikuti program yang tadi Bapak ceritakan gitu, apakah memang sudah terprogram oleh P2KPTK 2 atau dari pendidik yang mengajukan sertifikasinya? Iya. Baik, untuk pelatihan-pelatihan yang tadi saya sebutkan adalah pelatihan yang kami programkan. Kami programkan. Memang ke depan ada rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, ada masukan-masukan dari para guru. Kira-kira pelatihan apa yang dibutuhkan. Tetapi pelatihan-pelatihan ini pun sebelumnya kami melakukan survei, artinya kegiatan-kegiatan pelatihan yang diperlukan oleh para guru itu apa saja. Nah, seperti itu. Berarti memang pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan para pendidik juga, gitu ya Pak? Betul. Iya. Kalau untuk durasi, berapa waktunya pendidik mengikuti satu program yang dilaksanakan P2KPTK 2 ini? Ya. Waktu yang diperlukan untuk setiap kali pelatihan adalah 5 hari. Ya. 5 hari, Mbak. Itu paling minim, maksimal? Itu ditentukan sudah 5 hari. Oh, 5 hari itu. Gitu. Iya. Sedangkan yang tadi Mbak sebutkan sertifikasi itu beda lagi. Oh, beda lagi. Beda lagi. Kalau untuk guru-guru SD, SMP, SMA dan SMK, tapi untuk guru-guru mata pelajaran umum itu mengikuti pelatihan-pelatihan yang tadi saya sebutkan itu. Iya. Oh, ya yang tadi. Nah, untuk guru-guru SMK, terutama guru-guru produktif, ya kan, itu ada kegiatan peningkatan kompetensi atau supaya menjadi seorang asesor dan lain-lain seperti itu. Berarti mereka juga harus lulus sertifikasi apa untuk mengajar? Iya. Nah, itu untuk guru-guru SMK tadi saya tambahkan, Mbak, ya, untuk guru-guru SMK itu ada bisa menjadi seorang asesor. Tapi memang ya untuk guru-guru produktif seperti itu. Oke, gitu Pak. Iya. Dari program yang banyak banget itu Pak, apa sih sebenarnya manfaat bagi para pendidik sehingga para pendidik nih harus banget nih ngikutin program-program pelatihan ini? Ya, pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh para guru ini diharapkan memberikan tambahan wawasan bagi para guru baik di jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Nah, dan yang lebih penting lagi, Mbak, di samping menambah wawasan, untuk guru-guru PNS terutama dituntut adanya pengembangan diri. Nah, salah satu pengembangan diri ini adalah mengikuti pelatihan-pelatihan. Gitu. Nah, untuk guru-guru di Provinsi DKI Jakarta ini sekarang sudah teratur dalam hal mengikuti pelatihan karena di setiap wilayah kota ada namanya P2KPTK 2 yang membuat program-program pelatihan untuk para guru. Sehingga
nanti para guru diharapkan bisa memiliki wawasan yang lebih, kemudian akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat ini penting bagi guru yang akan naik pangkat. Ini salah satu bukti bahwa seorang guru mengikuti pengembangan diri. Seperti itu, Mbak. Tadi kan Bapak bilang apalagi PNS ya Pak, itu harus banget ikutin pelatihan, ikutin sertifikasi. Adakah sanksi Pak untuk para pendidik yang nggak mau nih ikut sertifikasi atau pelatihan? Karena kan ya namanya manusia ya Pak, banyak aja sifat-sifat malesnya, terus untuk bosan-bosannya segala pelatihan itu gimana Pak? Ya, yang jelas Mbak, bagi guru-guru yang tidak mengikuti pelatihan, jelas wawasannya kurang berkembang, ya kan, untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ini. Yang kedua tadi saya sampaikan bahwa untuk yang PNS kalau tidak mengikuti pelatihan itu akan mengalami kendala ketika kenaikan pangkat atau golongan seperti itu. Berarti emang benar-benar harus dituntut ikut sertifikasi ya Pak? Bukan sertifikasi, pelatihan. Oh pelatihan. Pelatihan. Berarti kalau Istilahnya pelatihan. berarti gini, kalau pelatihan itu wajib, sedangkan sertifikasi itu tidak wajib gitu Pak? Untuk pelatihan ini ada ketentuan Mbak. Kalau tidak salah itu setiap tahun tenaga pendidik diharapkan mengikuti 2 kali pelatihan dalam setahun. Minimal itu Iya. Pak. Sedangkan untuk sertifikasi ini untuk guru-guru tertentu. Oh iya. Berbeda ya Mbak, berbeda untuk sertifikasi yang untuk mendapatkan dana sertifikasi dari pemerintah itu bukan itu. Kalau itu tidak dilatih di sini, ya kan? Itu sudah secara otomatis kalau mereka memenuhi persyaratan diajukan untuk mengikuti sertifikasi, mereka bisa mendapatkan sertifikat yang kemudian mendapatkan dana sertifikasi guru lah seperti itu. Oke Pak, kan ngebahas masalah sertifikasi untuk guru SMK gitu ya Pak. Pelaksanaan asesornya, terus waktu pelaksanaannya sebenarnya kayak gimana sih Pak? Boleh dijelasin gitu ke sobat kompeten? Baik Mbak, untuk guru SMK ya, untuk pelatihan asesor kompetensi, alurnya seperti ini. Guru menyerahkan persyaratan peserta, diantaranya APL 01 atau formulir pendaftaran, kemudian APL 02 asesmen mandiri, ya kan, dan lain-lain. Kemudian LSP akan menginput data, ya. Guru menyerahkan berkas-berkas dulu, persyaratan-persyaratan. Data ini akan dikumpulkan oleh LSP, lembaga sertifikasi profesi yang berada di lembaga ini. Oh gitu, berarti Gitu. di dalam lembaga ini ada lembaga lagi gitu? Ada lembaga sertifikasi profesi P2, pihak 2. Oh gitu. Nah, LSP kemudian akan menginput data dari para calon peserta pelatihan asesor kompetensi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah LSP akan mendaftarkan ke BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, untuk pengajuan pelatihan dan untuk mendapatkan master asesornya. Jika sudah disetujui oleh BNSP, pelatihan akan dilaksanakan sekitar 5 hari, ya kan? Di para peserta itu dilatih dulu selama 5 hari oleh master asesor. Kalau sudah mengikuti pelatihan selama 5 hari, kemudian peserta akan mengikuti uji kompetensi kurang lebih selama 3 hari. Peserta yang dinyatakan kompeten nanti akan mendapatkan sertifikat dari BNSP. Seperti itu. Berarti sebenarnya tuh sertifikasi kayak gini tuh nggak sulit ya Pak ya? Maksudnya sesuai dengan apa ya, ibaratnya skill dari guru tersebut. Jadi jangan takut kalau misalkan sobat kompeten, guru-guru yang emang udah punya skill gitu, nggak usah takut ya Pak untuk disertifikasi, karena ya udah gitu. Ini banyak manfaatnya nanti kalau dinyatakan kompeten oleh BNSP, yang jelas bisa menambah penghasilan Pak. Iya gitu Pak. Bisa nambah cuan gitu ya Pak. Karena di LSP baik P1 itu di SMK, P2 itu di P2 KPTK 2,
LSPP 3 itu di industri-industri. Oh. Nah, LSPP 2 yang dikelola atau yang berada posisinya di P2 KPTK 2 itu membutuhkan tenaga-tenaga asesor yang sudah terlatih untuk melatih para siswa SMK yang mengikuti pelatihan di P2 KPTK 2. Seperti itu. Selama program yang Bapak jalankan, kan udah banyak ya Pak pasti program yang dijalankan ya. Ada nggak sih Pak tantangannya dalam ibaratnya pengembangan kompetensinya untuk pendidik, baik saat pandemi atau saat pandemi sekarang? Tantangannya Mbak ya? Iya. Nah itu ada peserta di antaranya, ada peserta yang diundang untuk ikut pelatihan, ya kan? Tetapi tidak bersedia ikut karena mungkin sesuatu hal lah, atau bahkan ada ini pengalaman tidak diizinkan oleh kepala sekolah atau yayasan seperti itu. Ada kasus yang seperti itu. Iya, ada kasus seperti itu karena dianggap mengganggu. Kemudian yang kami alami yaitu kadang surat undangan yang sudah kami kirim lambat sampainya ke peserta. Oh iya, benar, sering terjadi Pak kayak gitu. Iya, pernah terjadi kegiatan-kegiatan sudah akan dibuka, masih ada beberapa peserta yang belum masuk seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan juga kemampuan IT peserta yang masih kurang. Nah, ini kadang bisa menghambat pelatihan bagi guru tersebut. Nah, ini seperti itu, Mbak. Suka dukanya pun banyak nih. Banyak nggak Pak? Suka duka jadi kasat lah. Ya banyak sukanya, Mbak. Oh, banyak sukanya. Kalau saya Pak, kan saya mahasiswa nih Pak, masih jadi mahasiswa. Iya. Suka dukanya banyak sukanya juga sih Pak, tapi ya dukanya juga lumayan banyak itu Pak, kayak ngerjain tugas, berangkat harus pagi-pagi. Kalau Bapak ceritain dong Pak, suka dukanya apa sih berkecimpung di dunia kompetisi seperti saat ini? Saya kalau mengatakan dukanya untuk saya pribadi, ya alhamdulillah sedikit Mbak. Lebih banyak sukanya karena pelatihan ini ya alhamdulillah boleh dikatakan sudah menjadi bidang saya, ya kan. Ketika saya menjadi guru, ketika saya menjadi kepala sekolah, saya sudah ya berkecimpung di dunia pelatihan ini untuk melatih para guru seperti itu. Jadi ketika diberi tugas menjadi seorang kasatlah, ya sejalanlah dengan apa yang selama ini saya diberi tugas untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan ini. Dukanya dong Pak. Dukanya apa ya? Saya tidak begitu menemui Mbak. Oh gitu. Tidak menemui dukanya. Sukanya lebih tinggi dibandingkan dukanya. Bagus Pak. Berarti emang Bapak ngejalanin pekerjaan ini sebagai kesenangan gitu ya Pak? Insya Allah saya jiwai Mbak. Ya, semoga terus itu ya Pak, bisa melakukan pekerjaan ini sebagai kesenangan. Karena ya benar sih Pak, ketika kita melakukan sesuatu hal yang kita seneng tuh ya nggak akan ada beban. Iya. Nah, mengenai guru Pak, guru ini kan merupakan topik yang selalu menarik untuk dibicarakan kapanpun, terus dimanapun dan oleh siapapun gitu Pak. Ibaratnya dia pelopor lah bagi para murid-murid. Iya. Bila kita melihat kondisi saat ini, menurut pandangan Bapak, seberapa pentingkah keberadaan P2 KPTK 2 dengan suasana pendidikan Indonesia? Keberadaan P2 KPTK 2? Ya, sepenting apakah? Sangat penting Pak. Sangat penting, saya tegaskan sangat penting. Kenapa Pak? Bisa dibilang karena apa? P2 KPTK 2 lembaga yang hanya berada di Jakarta sampai saat ini mampu memfasilitasi para peserta didik dan tenaga kependidikan jenjang SD, SMP, SMA, SMK yang berada di wilayah provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan kompetensinya. Seperti itu. Nah, harapannya keberadaan P2 KPTK 2 di 5 wilayah ini mampu mengantarkan para guru di Provinsi DKI Jakarta serta tenaga kependidikan untuk bersama-sama menciptakan pendidikan di DKI Jakarta yang tuntas dan berkualitas.
kita lihat kilas balik nih Pak. Bapak kan pernah sebagai menjadi guru gitu ibaratnya ya. Ada nggak sih Pak strategi yang sebaiknya dilakukan oleh para pendidik agar menjadi pendidik yang berkualitas gitu Pak? Karena kan ya ibaratnya banyak lah sekarang yang menjadi pendidik cuman kualitasnya kurang, makanya diadakan pelatihan gitu. Nah strateginya apa Pak untuk diri sendiri gitu? Gitu ya. Strategi yang saya sarankan bagi para kawan-kawan pendidik di DKI Jakarta khususnya, yang pertama adalah cintai profesi ini. Ya benar Pak. Ya kan? Kalau sudah mencintai profesi ini, apapun yang akan terjadi akan dihadapi dengan senang hati. Ya kan? Meskipun pada musim atau pada masa pandemik ini banyak kendala yang dialami oleh para siswa dan para pendidik, terutama dalam keseharian, kawan-kawan mengajar dan peserta pendidik itu dalam menyelesaikan tugas-tugas kadang terhambat, bahkan mungkin tugas itu tidak sampai ke para guru. Nah ini mudah-mudahan dengan rasa cinta sebagai pendidik ini para guru bisa menangani, bisa membantu para siswa meskipun dalam kondisi pandemi ini dengan penuh kesabaran. Seperti itu. Jadi menjadi guru bukan hanya sekedar mengajar gitu ya Pak, tapi menaruh cinta juga kepada murid-muridnya, yang ya semoga muridnya juga paham apa yang kita sampaikan begitu ya Pak. Nah disitulah seorang guru berperan sebagai pengajar dan sebagai pendidik. Gitu. Dua-duanya ini harus dijalankan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Insya Allah keberhasilan pendidikan akan tercapai. Makanya banyak pengibaratan guru adalah orang tua kedua ketika di luar rumah gitu ya Pak. Betul. Kayak cintai gurumu untuk mendapatkan ilmunya. Itu benar Pak berarti? Betul. Berarti jangan gurunya aja yang cinta sama murid untuk mengajarkan ilmu ya Pak. Berarti muridnya pun harus cintai gurunya untuk mendapatkan ilmunya. Harus. Jadi para siswa pun harus mencintai ya para pendidik, para gurunya. Jangan pilih kasih, guru itu yang kusayangi, guru yang lain tidak. Jangan. Semua guru di sekolah memiliki peranan masing-masing yang bisa mengantarkan anak-anak ke jenjang kesuksesan dalam pendidikan. Iya bener Pak, bener banget. Kadang dulu kalau saya masih zaman sekolah tuh Pak, saya males nih sama guru ini, ya otomatis ilmunya kan jadi nggak nyampe ya. Dari hati-hati ibaratnya percikan hati yang pribadi itu kan muncul yang ilmunya nggak akan dapat. Jadi buat sobat kompeten yang sekarang masih mengenyam pendidikan sekolah, terutama SMK, SMP, SD, cintain gurunya gitu. Ibaratnya jangan pilih-pilih guru lah gitu, karena guru pun ngasih hal-hal ilmu-ilmu yang terbaik untuk muridnya. Bener ya Pak? Betul. Bener banget. Sejauh ini Pak, seberapa besar sih pencapaian yang telah dicapai oleh P2KPTK 2 ini, khususnya program kompetensi pendidik? Untuk yang tahun 2021 ini baru sekitar 30% yang sudah dilaksanakan. Nah untuk tingkat keberhasilan ini yang perlu terus-menerus dipantau para guru, apakah ilmu-ilmu yang sudah diperoleh dari pelatihan-pelatihan ini sudah dilaksanakan di sekolah, sudah dikembangkan di sekolah atau belum. Nah ini memang perlu bantuan dari instansi-instansi lain untuk memantau, ya kan? Ya, benar, Pak. Para guru ini apakah sudah melaksanakan apa yang sudah diperoleh dalam pelatihan-pelatihan ini atau belum? Kalau untuk ini Pak, jenis kompetensi pendidik, ada jenis-jenisnya nggak sih Pak sebenarnya? Oh iya, menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, ya kan, dan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 bahwa kompetensi guru itu ada 4 kompetensi: kepribadian, sosial, profesional, dan pedagogik. Pedagogik ya? Ya. Pedagogik nih rancu banget Pak di telinga saya. Itu kompetensi apa Pak? Ya,
Kompetensi pedagogik dalam hal ini seorang guru harus mampu menerapkan ya berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. Dalam hal ini seorang guru harus mampu memilih sekali lagi pendekatan, mungkin metode, teknik pembelajaran yang sesuai untuk para siswanya. Kalau ini Pak, kalau pribadi itu apa maksudnya? Ya, dalam hal ini seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik, yang patut dicontoh oleh para siswa, kemudian masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dan juga seorang guru harus patuh pada norma-norma agama, aturan-aturan pemerintah, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Untuk yang sosial Pak? Dalam hal ini, untuk kompetensi sosial, seorang guru harus mampu berkomunikasi dengan peserta didik, dengan masyarakat. Kemudian para guru juga bisa atau mampu menghargai para peserta didik, ya kan? Orang tua peserta didik dan teman sejawat. Di antaranya itu. Satu lagi Pak? Satu lagi yaitu kompetensi profesional. Ya. Dalam hal ini, guru yang profesional dalam bidangnya harus betul-betul menguasai dalam bidang yang diampunya. Salah satunya adalah seorang guru harus mampu memahami, menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada di kurikulum mata pelajaran tersebut. Kemudian mampu guru itu mengelola atau merancang materi pelajarannya, kemudian mampu juga melaksanakan atau menyajikan materi kepada para siswa, kemudian juga bisa melakukan penilaian sesuai dengan tuntutan kurikulum. Nah, yang menyatakan kompeten guru ini masih sama dengan LSP atau beda lagi Pak? Beda. Kalau untuk LSP tadi itu guru-guru khusus untuk guru-guru SMK dan guru-guru produktif. Nah, kalau untuk kompetensi kepribadian, sosial, profesional, pedagogik ini untuk semua guru, untuk semua guru di semua jenjang, baik guru di sekolah negeri maupun guru-guru di sekolah swasta. Ini 4 kompetensi ini mestinya sudah menyatu pada diri para guru, sehingga nanti para guru ini bisa disebut sebagai guru profesional. P2 KPTK 2 ini memiliki peranan untuk melatih, ya kan, melatih, mengembangkan para guru agar kiranya 4 kompetensi ini berkembang seperti itu. Setelah banyak yang kita omongin ini kilas baliknya kan tadi Bapak bilang ini hanya di Jakarta gitu ya Pak. Ada nggak sih Pak harapannya maksudnya agar instansi seperti ini tuh ada di daerah-daerah lain gitu? Ya, kalau di daerah-daerah lain untuk saat ini yang saya tahu memang ada lembaga yang namanya LPMB Mbak. LPMB itu ada di setiap provinsi. Gitu. Ya mudah-mudahan saja nanti ke depan di daerah-daerah lain muncul P2 KPTK 2. Iya benar Pak. Karena ya setel itu ya bermanfaat banget ya Pak. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat banget. Boleh dong Pak closing statement dari narasumber. Kembangkan diri. Kembangkan diri. Janganlah berdiam diri. Manfaatnya untuk diri, bangsa serta negeri ini. Keren banget Pak. Keren. Itu perumpamaan yang singkat, padat, tapi bermakna banyak ya Mas. Montok Pak. Iya. Kayak durian dong Pak. Aduh. Boleh kita review sedikit kali ya Pak ya. Dari berbagai kompetensi yang ada gitu. Ibaratnya untuk para guru jangan takut untuk mengikuti kompetensi yang nanti akan diadakan oleh instansi pemerintah gitu kan Pak. Karena tentunya instansi seperti ini tuh yang akan melatih keahlian kalian, kompetensi kalian di bidang pendidikan gitu. Jadi jangan sampai elah ikut kompetensi kayak gini gitu. Kan pasti ada aja ya Pak omongan. Ikut pelatihan ya. Iya, apalagi kan banyak yang mengira pelatihan itu kan membosankan gitu. Semoga dengan obrolan seperti ini bisa membuka
ibaratnya pemikiran para guru-guru muda tentunya, Kita, guru-guru yang sudah lama juga, bahwa pelatihan kompetensi ini tuh bukan hanya sekedar duduk diem dengerin orang ngomong gitu Pak, tapi bagaimana cara kita melatih skill kita gitu. Bener nggak Pak? Betul. Bener banget ya Pak. Karena waktu sudah berjalan cepat banget gitu, jangan lupa juga nih para sobat kompeten untuk follow medsosnya P2KPTK 2 Jakarta Timur. Bapak udah follow belum Pak? Instagram, Bapak punya Instagram nggak Pak? Ada. Dan udah di follow belum Pak? Belum. Iya, gimana sih Pak? Nah, jadi podcast ini tuh ada di YouTube kita juga Pak. Jadi jangan lupa subscribe dong. Nanti ini tampilan Bapak ada di YouTube kita loh. Iya. Nanti banyak yang nonton. Jangan lupa juga nantikan podcast series P2KPTK 2 Jakarta Timur seperti saat ini di YouTube P2KPTK 2 Jakarta Timur. Saya mau terima kasih juga nih ke Pak Bambang atas waktunya, nyempetin waktu, pasti sibuk banget kan Pak. Semoga ini ya Pak nggak kapok diundang ke podcast kami. Insya Allah nggak kapok Mbak. Berarti kalau diundang lagi mau Pak? Siap. Wih, diundang lagi tapi Bapak nyanyi mau Pak? Ya? Nyanyi? Iya. Boleh. Atau kebalikan, Bapak yang jadi host, saya jadi narasumber. Bisa diatur. Iya. boleh. Oke, terima kasih untuk sobat kompeten yang udah senantiasa nih nontonin podcast kita. Jangan lupa, setelah podcast ini pasti akan ada podcast-podcast selanjutnya, karena ini podcast series tentunya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.